Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laode Abu Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Video kita kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Loleo, yaitu mata kuliah ikhtiologi. Berbicara tentang mata kuliah ikhtiologi, tentu semua mahasiswa FPK sudah mengerti dan sudah paham bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, mata kuliah yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa FPK. Karena ini berkaitan dengan eksistensi mata kuliah ikhtiologi sebagai mata kuliah dasar. Terkait dengan itu, ketika coba kita mendalami, menelusuri lebih jauh bagaimana tentang substansi mata kuliah ikhtiologi, ada beberapa catatan yang fundamental yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ikhtiologi lebih didorong untuk kita mengetahui tentang organ, struktur organ, fungsi-fungsi organ, dan interaksinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, karena ini menjadi sangat penting dan mendasar, maka sajian-sajian materi yang sudah saya sampaikan selama proses perkuliahan, kebetulan saya diberikan beban tugas untuk menyampaikan tentang materi sistematika ikan, materi taksonomi ikan, materi sistem integumen, dan materi sistem rangka. Dari apa yang sudah saya sampaikan, maka saya coba dorong semua karakter-karakter yang dimiliki oleh suatu organ pada setiap individu, itu akan menjadi karakter spesies yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Maka saya coba dekatkan teori dan informasi dengan bukti-bukti argumentasi yang ilmiah, bahwa ternyata untuk menentukan suatu spesies itu tidak sederhana seperti apa yang kita bayangkan. Sehingga pendalaman-pendalaman dari topik-topik materi ini itu menjadi sesuatu yang saya detailkan kepada seluruh mahasiswa. Karena begitu bebannya yang begitu luar biasa, terutama kita bicara tentang bagaimana taksonomi secara mendalam. Mahasiswa secara umum memahami bagaimana itu sistematika, bagaimana fungsi sistematika, bagaimana sistem klasifikasi ikan, bagaimana kita mengenalkan spesies, bagaimana kita mengenalkan genus, bagaimana kita mengenalkan famili, kelas, filum, hingga pada kingdom. Kemudian mahasiswa diperkenalkan bagaimana menyusun sistem klasifikasi dengan menggunakan versi Latin, dengan menggunakan versi Inggris, ya. Dan ini menjadi rujukan bagi mahasiswa untuk kebutuhan studinya, untuk kebutuhan menulis, untuk kebutuhan penelitian, untuk kebutuhan jurnal. Yang berikutnya, ya, pendekatan-pendekatan yang diberikan juga berbicara tentang bagaimana itu spesies, bagaimana itu spesiasi, bagaimana detailnya tentang spesies, ada spesies kohesi, ada spesies biologi, ada spesies ekologi, dan sebagainya. Kemudian untuk bisa mencapai pada tingkatan level spesies itu, maka mahasiswa harus memahami bahwa setiap organ-organ tubuh yang ada pada ikan, mulai dari morfologinya, kemudian mulai dari sistem integumen, ototnya, kemudian sistem pencernaannya, sarafnya, hingga pada bagaimana konstruksi kraniumnya, bagaimana konstruksi tulang vertebrenya, kemudian bagaimana bentuk ekornya, bagaimana bentuk sirip dorsalnya, sirip pektoral, bagaimana skapula pada sirip pektoral, bagaimana pola warna pada ikan. Ini merupakan serangkaian informasi yang sangat kecil yang harus diberikan kepada mahasiswa berkaitan dengan kapasitas informasi untuk bagaimana kita menentukan karakter sebagai instrumen yang sangat kuat untuk menentukan suatu spesies. Begitu rumitnya informasi ini, sehingga saya selalu mendekatkan, menyederhanakan pemahaman dan konsep-konsep pada para mahasiswa, ya, baik secara teori maupun aplikasinya. Sehingga setelah saya melihat berbagai macam perkembangannya, mengevaluasi bagaimana respon dan kemampuan adopsi mahasiswa dalam memahami ilmu ikhtiologi ini,
saya melihat ada kemajuan yang luar biasa. Ada dorongan dan semangat yang sangat kuat. Mahasiswa bukan hanya menjadikan nilai sebagai target, akan tetapi mahasiswa menjadikan topik-topik pembahasan pada mata kuliah ideologi ini sebagai sarana untuk mengejar informasi dan pengetahuan. Dan ini terbukti ketika ada babakan diskusi, kemudian ada umpan balik, kemudian ada respon, ya baik itu positif maupun negatif, paling tidak ya dorongan untuk mahasiswa agar mereka lebih jauh mendalami dan memahami itu sangat luar biasa ditampilkan dalam proses perkuliahan. Sehingga di video kali ini banyak pendapat-pendapat mahasiswa yang sangat sederhana, statement-statement mereka terkait dengan bagaimana respon terhadap mata kuliah ini. Baik, mari kita saksikan apa saja pendapat yang diberikan oleh mahasiswa peserta mata kuliah ideologi. Nama saya Muhammad Fahmi Saputra, angkatan 2021, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan, saya mengambil ichtyologi sebagai dasar-dasar untuk mempelajari ikan, baik itu tentang taksonomi ikan, integumen, sistematika, serta organ-organ di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Srawati, angkatan 2021, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya mengambil mata kuliah ichtyologi. Dalam mata kuliah ini saya banyak mengetahui hal-hal tentang dasar-dasar ichtyologi, dan banyak hal yang bisa saya ketahui tentang berbagai macam spesies ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Saputra Basirun, angkatan 21, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Mata kuliah ichtyologi ini yang awalnya saya tidak ada ketertarikan di mata kuliah ini. Dari pertemuan satu itu kayak tidak ada daya tariknya. Terus makin ke sini pertemuan 2, 3, 4 di sini kayak saya ada daya tarik tersendiri untuk taksonomi ikan ini. Karena di dalam spesies ikan itu banyak sekali spesies-spesies yang tadinya kita tidak ketahui menjadi tahu. Kemudian saya ada sedikit ketertarikan untuk nanti ke depannya untuk meneliti tentang spesies-spesies ikan, karena ada daya tarik tersendiri untuk spesies ikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Saya berasal dari program Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya ichtyologi ini sangat menarik karena dulu saya hanya mengetahui itu ikan itu hanya 1-2 spesies, tapi setelah mempelajari ichtyologi saya banyak mengetahui bahwa ikan itu beribu-ribu spesies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Gatra, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Tanggapan saya tentang materi ichtyologi ini, ichtyologi ini sangat menarik bagi saya karena pemahaman saya terhadap spesies ikan masih sangat kurang, dan dengan adanya materi ini membuat saya menjadi tahu tentang banyak hal tentang spesies ikan yang ada di Laut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslari, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, angkatan 21. Adapun tanggapan saya mengenai mata kuliah ichtyologi, awalnya saya belum memahami apa itu ichtyologi, akan tetapi ketika dijelaskan oleh Pak dosen Laode Abdul Razak Nadia, saya sedikit tertarik mengenai ichtyologi, karena ichtyologi sangat mempelajari banyak hal. Oleh karena itu mungkin kedepannya saya akan mengambil judul skripsi saya mengenai spesies ikan. Setelah kita mendengarkan berbagai pendapat yang dilontarkan oleh mahasiswa yang pegang mata kuliah ichtyologi ini, baik yang berasal dari program studi perikanan tangkap maupun program studi manajemen sumber perairan, maka ada satu benang merah yang bisa saya sampaikan. Penyajian materi mata kuliah ichtyologi ini yang
penuh dengan versi Latin, nama-nama Latin, nama-nama organ yang selama ini tidak familiar kepada mahasiswa. Dengan cara kita melakukan sebuah inovasi pengajaran, dengan cara kita mendorong produktivitas mereka di kelas, sehingga yang menjadi catatan saya bahwa materi ini begitu rumit, ternyata mahasiswa menjadikan ini sebagai sesuatu yang enjoy. Mereka menikmati perkuliahan. Mereka banyak mendapatkan informasi baru. Mereka banyak mendapatkan pengetahuan baru. Sehingga ini menjadi catatan yang sangat baik ke depannya bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan dan Universitas ke depannya. Dengan informasi yang disajikan dalam video ini, saya juga berharap mahasiswa-mahasiswa lain termotivasi dan terinspirasi bahwa untuk memahami suatu ilmu, jangan terpatok bagaimana kita cara membacanya, tapi coba kita buka kerang berpikir kita buka hati kita, bahwa belajar dengan hati, belajar dengan jernih, itu akan menjadikan informasi itu adalah bagian kebutuhan dari hidup. Inilah yang selalu saya tanamkan kepada mahasiswa. Sehingga dengan cara-cara seperti ini, begitu rumitnya topik yang saya sampaikan, menjadikan mahasiswa enjoy, dan justru mahasiswa sangat proaktif dan mengejar informasi-informasi hingga hal-hal yang detail, bukan hanya pada rahasia mata ilmu ini, akan tetapi bagaimana mereka mengejar, ingin mengetahui dari data-data karakter yang sudah kita himpun, informasi-informasi teritori yang ada, apakah bisa kita aplikasikan dengan sebuah software, bagaimana softwarenya dan bagaimana caranya. Ini sudah hal-hal yang berkembang yang ditanyakan oleh mahasiswa dalam perkuliahan, dan saya sangat bangga dan saya berharap kedepannya ini akan menjadi lebih baik. Demikian, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita menjadi insan manusia yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghargai ilmu pengetahuan, dengan menghargai sesama. Itulah falsafah hidup kita yang harus kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.